Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo Pak Hari, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita Bisik Tenar, bincang asik tentang narkoba. Tempat di mana kita bicara santai tapi penting demi masa depan yang sehat dan bebas dari narkoba. Nah, slogan kita apa nih? Jangan lupa slogan kita, elak sampai takatek Pak Hari. Oke, pagi ini kita berada di lokasi kafe yang sangat nyaman dan luas, kemudian tempatnya enak, dingin ya Pak Hari ya. Kalau Pak Hari mau nongkrong santai, nongkrong bareng teman-temannya boleh datang ke sini. Namanya Desember ID dan alamatnya ada di Jalan Raja Wali Induk nomor 57 di dekat SMP 3 Negeri Palangkaraya Pak Hari. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya Pak Hari. Kenapa saya bilang spesial? Karena dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni dan tahun ini kita mengundang salah satu sosok yang sangat luar biasa dan hebat, inspiratif. Karena tahun ini BNN RI menobatkan salah satu sekolah negeri, sekolah menengah atas negeri di Palangkaraya, yaitu SMA Negeri 2 Palangkaraya. Dan hari ini kita akan berkenalan langsung dengan sosok yang satu ini, dan beliau ini adalah penggagas atau penggerak dari Sekolah Bersinar. Nah, Sekolah Bersinar ini adalah program dari Deputi Pencegahan BNN RI untuk melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Siapakah dia? Mari kita kenalan langsung. Tara, selamat pagi Ibu Veronica Oktadewi Taradiva ya? Iya, betul. Panjang sekali nama Panjang Ibu. banget. Tambah titelnya juga tambah panjang. Ibu ini cantik sekali ya Pak Hari. Saya kalau jadi siswanya di sekolah, saya akan cari terus nih ibu guru ini. Mungkin alasannya apa? Alasannya ibu saya sakit perut. Kalau sakit perut KS berarti. Iya, tapi carinya ibu ini ya. Oh, iya. Ibu saya sakit kepala atau ibu saya mau konsultasi. Karena ibu ini cantik sekali ya. Oke, pagi ini kita kenalan langsung. Bu Vero, apa kabarnya? Apa kabar? Baik, kabarnya luar biasa hari ini. Boleh ceritakan sedikit tentang diri Anda atau perkenalkan diri Anda kepada Pak Hari di rumah. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Veronica Oktadewi Taradiva, SPD MPD ya. Kalau secara ininya panjangnya banget. Gelarnya ya. Nanti akan nambah lagi nggak gelar? Nggak ada proses. Nggak dulu, soalnya itu udah mumet gitu ya. Udah mumet, tapi mungkin akan ada rencana menambah gelar itu ya. Mungkin luar kedepannya biasa. ya gitu, tapi kita nggak tahu ya kedepannya. Mungkin akan. Silahkan lanjut. Oke, saya guru BK di SMA Negeri 2 Palangkaraya dan saya juga sebagai Ketua MGBK Provinsi Kalimantan Tengah. Biasa saya dipanggil dengan nama Ibu Veronica atau singkatnya Ibu V. Juga saya aktif juga di penggiat anti narkoba gitu. Wow, makanya saat adanya Sekolah Bersinar, yaitu adalah satu gerakan aktif dari penggiat anti narkoba gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih. Jadi Pak Hari, Ibu Vero ini penggagas Sekolah Bersinar Kobada, dan tahun ini SMA Negeri 2 terpilih sebagai sekolah bersinar terbaik dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, Pak Hari di rumah juga mau tahu nih Bu Vero, saat pertama kali Bu Vero tahu SMA Negeri 2 terpilih sebagai sekolah bersinar terbaik se-Indonesia loh ya, se-Indonesia ya. Nah, Ibu sebagai orang yang di balik layar, orang yang sudah berkontribusi untuk melaksanakan sekolah bersinar sehingga terpilih. Saat pertama kali tahu, Bu Vero
perasaannya seperti apa? Mungkin Ibu Vero sedikit shock gitu. Atau senang sekali, atau Ibu Vero pingsan mungkin ya. Silakan Ibu Vero bisa ceritakan untuk Pak Hari di rumah. Oke, terima kasih. Jadi pertama kali saya ditelepon sama kepala sekolah gitu ya, dan juga banyak WA juga tuh yang berdatangan dari teman-teman juga yang menyatakan itu ucapan selamat ya, ucapan selamat bahwa SMA Negeri 2 terpilih jadi sekolah bersinar terbaik se Indonesia gitu ya. Nah kemudian saat momen itu saya ditelepon sama kepala sekolah, dibilang, "Ibu, kita masuk penghargaan HANI," gitu. Ya agak shock gitu ya, terharu juga. Sampai Sampai saya menangis se-Indonesia loh ini ya. Saya sempat menangis gitu ya. Iya. Oke. Oh iya, akhirnya perjuangan itu nggak sia-sia gitu kan. Jerih lelah. Jerih lelah itu nggak sia-sia, yang sudah jatuh bangun, yang istilahnya berdarah-darah itu akhirnya ada mendapatkan sebuah penghargaan di tingkat nasional, seperti itu kan, menjadi sekolah bersinar terbaik kemudian kan se-Indonesia, dan itu merasa ya suatu kebanggaan juga, dan sempat ya menangis gitu karena wah luar biasa gitu, ternyata ada sampai titik momen ini seperti itu. Iya, dan Pak Hari di rumah juga mungkin pengen tahu nih, Bu Vero selama menyiapkan segala sesuatunya untuk program Sekolah Bersinar ini, bisa diceritakan nggak untuk Pak Hari, program Sekolah Bersinar itu apa sih dan seperti apa? Oke, jadi program Sekolah Bersinar ini kan awalnya, ini awal digagasnya atau Ya, apa programnya ini atau seperti apa? Awal program Sekolah Bersinar itu apa, boleh dijelaskan sedikit? Oke, kalau program bersinar ini kan sebenarnya ininya BNNP ya, programnya BNNP dengan deputi pencegahan. Nah, juga ini bergerak di pencegahan yang bergerak di sekolah seperti itu ya. Nah, kegiatan ini juga memang ya sangat bermanfaat sih buat sekolah untuk meredam gitu ya tingkat penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah atau remaja, lingkungan pendidikan, baik itu di sekitar warga sekolah, baik itu guru-gurunya, baik itu siswanya, pokoknya seluruh warga di sekolah, satu sekolah seperti itu. Lebih ke situ sih kalau program lingkungan pendidikan termasuk juga mungkin. Ya mungkin sekaligus masyarakat sekitar sekolah juga. Jadi kantin mungkin juga ya masuk lingkungan sekolah. Termasuk. Jadi siapa saja yang masuk lingkup sekolah itu, ya itulah semuanya harus terlibat aktif dalam program ini. Saling mendukung dan melengkapi. Gitu. Sejak kapan dimulainya Bu Vero Sekolah Bersinar di SMA? Kalau mulainya sih sejak tahun 2022 ya. Saat itu saya menanyakan dengan Kepsek ya, waktu itu saya ditawarin program. Kepala sekolah ya? Kepala sekolah, saya ditawarin program ini. Mau nggak nih SMA Negeri 2 gitu sebagai pilot projecting dari Sekolah Bersinar, karena memang belum ada. Diskusi dulu lah ya. Di Kalimantan Tengah ini belum ada, jadi pengen nih Sekolah Bersinar itu jadi pilot projectingnya Sekolah Bersinar. Karena saya coba tanya ke kepala sekolah, apa mau nggak ini begitu. Ya. Oke, boleh. Nah, kemudian karena boleh, ACC dari waktu itu pencanangannya di SMA Negeri 2 saat ulang tahun Semada ya, tahun 2022. Seperti Ibu ada ya. Iya, saya hadir. Hadir kan ya. Nah, di situ itu pencanangannya, kemudian saya coba membuat apa sih program dari Sekolah Bersinar itu seperti apa, karena kan memang saat itu dikasih modul, dikasih juknis, apa itu Sekolah Bersinar dan lain-lain, bagaimana pembentukannya, bagaimana apa saja job desk-nya masing-masing untuk satgas dan lain-lain. Tapi kan tidak ada program yang ini ya, tidak ada program yang sudah terjadwal atau memang sudah terprogramkan dari sana, itu nggak ada. Jadi mau tidak mau ya saya yang memutar nih, apa sih yang cocok buat di sekolah ini seperti apa. Iya, menyusun program kegiatan nanti apa ya, supaya jadi program ini tuh bukan cuma pencanangan udah selesai. Betul. Terus cuma jadi pilot project udah gitu. Tapi apa sih yang dilakukan? Nah, itu yang kemarin saya coba susun-susun. Oke, dari runutannya seperti ini. Oke, habis pencanangan tuh ngapain lagi, sampai ini terus ngapain gitu selama 1 tahun. Dan gitu. Itu memang sudah tersusun rapi ya dari Bu Vero. Jadi bukan kegiatan dadakan, nanti saya pengen ini, tapi itu sudah tersusun ya? Iya, jadi waktu itu saya konsultasi juga, karena kan itu
berhubungan dengan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain ya. Gitu ya. Jadi saya buat program. Jadi ada beberapa program yang tidak menggunakan anggaran, tapi ada beberapa yang menggunakan anggaran. Nah seperti itu. Jadi kesannya program ini tuh dari awal sampai akhirnya tuh berkesinambungan gitu. Jadi dari pencanangan, kemudian habis pencanangan nanti ada pembentukan tim sekolah bersinar di sekolah SK. Setelah SK nanti siapa yang terlibat dalam SK itu akan dilatih gitu kan, supaya tahu nih timnya tuh ngapain gitu kan. Betul, karena timnya tuh terbentuk dari satpam, ada dari ketua komite, ada juga dari masyarakat sekitar, ada juga dari perwakilan orang tua siswa, guru-guru, wali kelas gitu. Nah itu mereka dilatih setidaknya tahu dulu dong pemahaman tentang narkoba ini apa. Kemudian setelah mereka dilatih seperti itu, merekanya tahu job desk-nya. Oh saya tuh kalau sebagai wali kelas seperti ini, oh di UKS itu seperti ini, oh sebagai di kantin tuh seperti ini. Nah jadi mereka tahu nih. Setelah itu baru membentuk namanya, sudah gurunya udah tahu, baru program saya itu berkelanjutannya adalah membentuk satgas. Nah, jadi satgas itu satgas perwakilan di kelas. Jadi diambil perwakilan di kelas sekitar 1 atau 2 orang. Yang saya ambil di kelas itu sebagai satgas supaya mereka itu ngeliat nih, kan mereka tuh yang dekat sama teman. Jadi tahu nih temannya gimana, karakternya seperti apa. Jadi satgas-satgas ini nanti yang di dalam kelas itu mengedukasi lah teman-temannya untuk tidak ya kalau sudah mulai aneh-aneh gitu ya, yang mengingatin atau apa. Tapi kalau mereka memang tidak bisa untuk ngomong sama temannya, misalnya temannya adain, mereka baru ngasih tahu ke kita seperti itu. Nah, satgas ini juga ada dari duta anti narkoba masuk ke dalamnya, kemudian ada dari duta semada juga masuk ke dalam satgas. Nah satgas ini dilatih, setelah mereka mendapat pelatihan pembentukan satgas, tahu job desk-nya apa, baru mereka kita bawa ke kunjungan ke BNNP. Jadi setelah kunjungan itu mereka bisa tahu nih, oh ternyata pusat rehabilitasi itu seperti ini ya, oh ternyata replikanya narkoba itu seperti ini ya, oh itu tuh pil ini ya, jadi mereka tahu. Jadi cuman saat mereka mengedukasi temennya tuh bukan cuman kamu tuh gini loh, nanti kamu tuh direhab gini, mereka aja nggak pernah masuk ke ruang rehab kan. Tapi mereka memang betul-betul, satgas ini betul-betul dibekali dengan materi dan pengetahuan terkait dengan bahaya narkoba ya. Sampai kunjungan ke BNN pun itu rutin ya. Betul. Jadi bukan cuma materi, kan kadang orang kan materi terus nih, tapi nggak pernah tahu apa sih bagaimana, terus mereka melihat juga secara langsung. Jadi mereka ngeliat secara langsung orang-orang yang direhab, bahkan mungkin yang ditangkepin gitu ya, mereka ngeliatin gitu. Oh jadi mereka, jadi aku nggak mau kesini, setidaknya buat dirinya dulu kan. Aku nanti gini, atau ada orang terdekat aku yang sepertinya aku bisa ngomong nih seperti apa. Jadi mereka memang terjun dan ngeliat langsung. Itu yang saya harapkan. Dan ternyata mereka setelah itu mereka lebih mantap, lebih semangat lagi, bahkan nanya, Bu kapan lagi kegiatan. Emang untuk pembekalan satgas ini ada beberapa kali gitu kan, bukan cuma 1 kali 2 kali, mereka terus dibekalin. Kemudian kami juga ada tes urin juga kan. Tes urin itu untuk dalam 3 tahun ini itu semua guru udah dites urin gitu. Ya dari kepala sekolah berganti-ganti juga, kepala sekolahnya tetap harus saya tes tetap terlibatkan tes urin juga gitu kan. Jadi ada tes urin ini misalnya untuk berapa orang guru dulu kan, karena bertahap ya. Karena berhubungan dengan anggaran tadi. Betul. Jadi untuk berapa guru, sampai tahun ini udah habis nih tes urinnya. Jadi sebisanya Bu Vero untuk mengatur, menyesuaikan dengan kondisi sekolah juga. Iya, jadi rutin setiap tahun kita melakukan tes urin juga. Dan setelah itu banyak sih kegiatan kayak pemilihan duta anti narkoba. Nah seperti itu kita mengundang BNNP juga untuk menjadi juri saat itu kan. Karena kan itu kan mau tidak mau pengetahuan tentang narkoba dan lain-lain mereka harus tahu lah ya gitu. Jadi kita kita mengundang langsung juri dari BNN gitu. Nah terus apa lagi ya, banyak sih kegiatannya selain pelatihan soft skill juga ada gitu ya. Selain itu juga kita dari sekian banyak kegiatan yang Bu Vero sampaikan tadi, ada kegiatan rutin nggak yang rutin artinya itu selalu dilaksanakan berkala mungkin setiap bulan atau
3 Oke. bulan atau setiap tahun itu selalu diadakan dalam susunan kegiatan Bu Vero tadi. Oke, kalau kegiatan rutin kan karena saya tuh membuat jadwal. Jadi kayak jadwal itu sudah terjadwal dalam semester 1 dan semester 2 bahkan 1 tahun. Jadi kayak deklarasi anti narkoba itu selalu rutin Deklarasi diutarakan di ini setiap Senin. Setiap upacara Senin tuh pasti mereka akan membacakan deklarasi. Membacakan deklarasi. Jadi di upacara bandara mereka akan bacakan deklarasi, lalu bila misalnya mau peralihan mau ke Siswa baru? bukan, mau istirahat akan diputar atau pagi gitu kan. Sebelum siswa-siswa datang itu diputar lagu Mars anti narkotika. terus juga lagu-lagu nasional diselipkan juga gitu. Jadi mereka dengar. Nah, bahkan lebih hafal Mars BNN mereka daripada Mars Mada kayaknya. Karena setiap hari ya. Gitu. Kemudian yang ini lagi, yang rutin lagi itu ya sebenarnya semuanya rutin sih dari Edukasi, sosialisasi itu. mereka ada anak duta Smada itu mereka meminta waktu, mereka bikin program sendiri, saya suruh program duta Smada sendiri untuk menunjang bagaimana sih mereka aktif untuk mencegah penyalahgunaan di remaja. Jadi mereka bikin konten. Oh, buat konten juga. Mereka bikin konten. Itu rutin ya? Ya itu rutin, kadang di IG Duta Semada, kadang di Sekolah Dan Bersinar. dipublikasikan di sosial media. Iya betul. Nah itu mereka lakukan rutin juga, misalnya satu bulan sekali adalah di saya. Dan ini saat kita lagi podcast ini, siswa saya juga lagi podcast ini di RRI juga tentang Hani juga. Wow, Gitu. Kemarin saya dihubungin juga kan Bu, ini minta dong siswanya yang duta anti narkoba buat podcast di RRI. Kemarin juga udah podcast juga, dan hari ini podcast juga. Satu lagi Bu Vero, proses pembentukan Satgas yang Bu Vero ceritakan tadi itu seperti apa? Oke, kalau prosesnya ya itu tadi diambil dari perwakilan kelas, kemudian komite ya? perwakilan kelas di sekolah, entah itu wakil atau ketuanya atau sekretaris, pokoknya nanti dipilih dari mereka untuk menjadi satgas. Itu dipilihnya yang terbaik kah atau sesuai? Yang punya komitmen. Yang punya mau komitmen. kan ada juga nih Harus begitu ya? ada juga nih kan yang dipilih tapi nggak mau ya gitu ya, jadi kayak kamu ketua kelas dong, kamu enggak gitu. Jadi memang benar-benar orang yang mau komitmen Dan punya kepedulian. iya lah betul. Nah jadi memang dipilih orang seperti itu, kemudian mereka ditambahkan dengan anak-anak PIKR dan juga anak-anak duta Semada tadi. Itu terlibat dari Satgas, ada sekitar 70 orang. Totalnya Satgas Satgas anti narkoba Betul. di SMA Negeri 2. Dan selain itu, selain siswa-siswi, guru-guru juga? Atau Satgas itu khusus pelajar? Kalau Satgas itu siswanya khusus ya? siswanya, kalau gurunya mereka masuk ke dalam tim. Oh, tim Sekolah sekolah bersinar yang iya. diketuai oleh Iya, betul. Ibu Vero. Oke, tugas-tugas Satgas tadi selain itu apa lagi Ibu Vero? Selain yang Ibu Vero sampaikan tadi? Nah setidaknya mereka di kelas itu mereka melihat ini, melaporkan bila ada hal-hal yang mencurigakan gitu ya, mencurigakan terkait peredaran ya? Betul, mereka kan lebih Atau yang memakai gitu ya? mereka kan lebih paham nih pergaulan mereka seperti apa. Nah setidaknya mereka kan ada dibantu sama PIKR, misalnya ada temannya curhat atau seperti apa diajakin. Kan biasa gitu ya, aku lagi putus cinta nih, aku lagi gini nih, galau nih. Terus ada beberapa mungkin yang mengidekan hal-hal yang aneh gitu. Jadi Satgas ini langsung kayak, nggak boleh gitu, kamu harus seperti ini. Nah mereka lebih mengedukasi supaya yang tadinya yang lagi galau ini tidak salah jalan. Tidak salah langkah Iya betul, dan tidak tidak salah terjerumus. langkah. Jadi mereka lebih ke pendekatan gitu sama teman-temannya. Tapi kalau udah yang kasusnya parah gitu, mereka harus melaporkan ke tim. Ada kemarin ada nih pernah siswa kita ini dia sering nggak sekolah gitu ya. Nah akhirnya kita kerjasama nih dari tim dan teman-teman di kelas. Kenapa ini susah ini nggak kan informasi itu biasanya lebih cepat datang dari teman ya. Oh dia begini Bu, dia begitu Bu. Oke kita selidikin, kita lakukan screening terhadap anak ini dan kita undang juga waktu itu dari rehab ya. Rehab BNN. Kita lakukan home visit segala macem ke anak ini seperti itu ya. Ya memang dia belum terlibat lah dalam
hal-hal yang menjurus ke narkoba. Tapi kan kita mencegah ya. Mencegah karena dia mungkin akan menuju, ya kan. Iya. Nah, kita mencegah, namanya kan pencegahan Betul, ya. betul. Jadi pencegahan itu kan bukan sudah masuk baru kita cegah. Iya. Itu Bukan- ngobatin bukan namanya. mencegah ya. Itu Beda. ngobatin ya. Iya. Jadi kita lakukan preventif ya, pencegahan. Kita lakukan itu sehingga anak ini akhirnya ya tadi berbelok lagi lah dari yang hal-hal yang seperti itu. Jadi peran Satgas Anti Narkoba dan tim sekolah bersinar ini luar biasa ya, sampai begitu banyak harus meluangkan waktu untuk bisa jemput bola ke siswa-siswa yang punya masalah gitu. Iya betul. Dan itu kolaborasi juga dengan BK juga sih. Nah, karena itu kan memang kalau di BK kan memang seperti itu juga ya. Kita harus ini juga sama anak. Jadi memang kolaborasi, jadi tidak terlalu membebani lah. Karena memang itu ya job desk-nya. Kan komitmen. Iya, karena udah berkomitmen banget ya gitu. Oke Bu Vero, selanjutnya mungkin Pak Hari di rumah juga mau tahu nih bagaimana kegiatan pelaksanaan tes urin atau deteksi dini tes urin untuk guru dan siswa. Bagaimana di program sekolah bersinar di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Oke baik. Kalau tes urin ini kan merupakan bentuk komitmen kita ya. Untuk selalu berkomitmen bahwa kita itu sekolah bersinar yang memang bersih dari narkoba. Jadi kita melakukan komitmen itu dengan melakukan tes urin. Dan itu juga kegiatan rutin Iya, ya? dan itu juga salah satunya masuk dalam kegiatan rutinnya kita gitu. Jadi memang kemarin sudah dilakukan tes urin selama 3 tahun ini, dan puji Tuhannya nggak ada sih, semuanya negatif gitu ya. Dan itu Belum merupakan belum ada yang untuk positif. kita melakukan untuk guru-guru dulu kan. Nah jadi semuanya negatif gitu, tidak ada yang positif, dan itu adalah bentuk komitmen kita untuk menciptakan lingkungan bersih dari narkoba itu. Namanya juga sekolah bersinar Iya, betul. kan ya. Dan kalau guru-gurunya tes urin negatif, itu juga salah satu contoh untuk siswa-siswinya juga kan. Ya sebagai teladan, sebagai nggak mungkin kan kita, oh kamu nggak boleh gini gitu. Iya. Tapi ternyata kita sebagai gurunya malah make kan gitu. Jadi kita memang harus menjadi contoh buat siswa. Oh ternyata, dan siswa ngelihat gitu. Oh guru-guru saya lagi di tes urin nih gitu. Mereka ngelihat proses itu, mereka lihat walaupun dari jauh ya. Tapi mereka tahu itu sedang dilakukan tes urin. Kalau siswanya sendiri? Kalau tes siswa urin juga? kita belum ya. Mungkin karena ini kan belum ada. penghabisannya guru dulu ya dalam waktu 3 tahun ini. Nah mungkin kedepannya ini apalagi sudah Akan diadakan tes menang urin penghargaan rutin ini gitu. ya. Oh iya betul. Jadi kan akan lebih komitmennya akan lebih diperhatikan ya. mungkin nanti Dalam segi betul anggaran karena melibatkan dan- kalau tes urin melibatkan siswa ini kan kita harus ada pendekatan persuasif dulu kan kepada orang tua, kepada siswa, supaya mereka tuh jangan nanti aku kan ada tes urin nih. Jadi Lu takut ngapain duluan. ya? Takut duluan. Jadi dan juga mungkin orang tua tersinggung, "Lu kenapa? Anak saya kan nggak pakai, kok dites tes urin." iya. Nah, jadi memang harus Harus ada sosialisasi Betul, dulu. kalau sama guru kan ya enak, tapi kalau Betul. sama siswa ini kita harus pelan-pelan dulu, adakan sosialisasi dulu. Iya. Terus ke siswanya juga. Betul. Kamu di tes itu bukannya kita mau cari salah atau benar gitu ya. Pokoknya pendekatan sosialisasi seperti itu kepada siswanya bahwa salah satu komitmen kita bersama gitu ya untuk memerangi narkoba adalah dilakukan salah satu program tes urin. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana pentingnya pelatihan tentang mental health, kemudian soft skill untuk siswa? Oke, untuk pelatihan mental health dan soft skill itu sendiri kan saat itu kan yang dilatih saat ini ya, yang dilatih itu masih kepada Satgas. Ini yang udah dilakukan ya? Ini udah dilakukan. Nah, kenapa Satgas itu kita latih? Karena mereka itu pasti juga memiliki mental, Betul. apalagi anak-anak strawberry saya. Iya. Dan harusnya Gen strawberry gitu ya. Betul. Oh, gen Harusnya apa, Satgasnya strawberry. harus ya, mental harus- health-nya Iya betul. stabil dulu ya. Gimana dia misalnya lihat ada temannya cerita, temannya ini tiba-tiba dia yang ini gitu kan. Oh, Dia iya, galau dulu, galau saya juga duluan, lagi galau gitu. nih gitu ya. Aduh, tiba-tiba dia yang harus di apa konselingin gitu kan, bukan dia. Artinya membereskan diri dulu. Betul. Jadi kita menyiapkan mereka juga mengedukasi mereka bahwa Betul. untuk punya regulasi diri yang baik, untuk bisa mengatur emosinya seperti apa. Misal ada teman yang curhat nangis-nangis, dia jangan ikut nangis-nangis juga kan gimana gitu. Harus dilatih ya. Ya, Harus melatih regulasi diri, terus juga dia punya kemampuan asertif. Terus seperti apa nih, misalnya temennya malah bawain dia gitu kan. Malah dia yang Malah dia yang terbawa-bawa. Padahal dia mau ngajak nih, enggak, tiba-tiba dia, yuk. Lebih kalah dari Bener kan, jadi malah kalah gitu kan, misalnya jadi kayak, yuk kita ini
aduh kamu nggak boleh gitu. Jadi edukasi tiba-tiba dia yang terbawa kan aneh. Karena dia gitu. juga lagi galau Betul. gitu kan ya. Nah jadi makanya harus dilatih juga kemampuan soft skillnya dan juga komunikasi dia terhadap temennya. Jangan malah pengennya baik, malah kelahi. Kan itu bahaya ya. Jadi maunya apa? Jadi salah paham karena cara berkomunikasinya tuh kurang. Nah itu yang kita latih di Satgas-Satgas ini. Oke. Iya. Selanjutnya apa nih harapan Bu Vero setelah mendapat penghargaan nasional? Oke, harapan saya penghargaan ini kan sebuah awal ya. Jangan berhenti sampai sini aja. Tapi lewat penghargaan ini itu semakin mengembangkan, bahkan mungkin kita semakin berinovasi, lebih kreatif lagi seperti itu. Dan juga ini bisa menularkan buat sekolah-sekolah lain supaya memicu mereka untuk semangat juga gitu. Karena memang SMA Negeri 2 ini adalah pilot project. Jadi pertama kali program Sekolah Bersinar itu adalah di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Betul. Ya? Jadi Dan itu berhasil. Ya, dan sampai sekarang mendapat penghargaan itu kan, penghargaan HANI di tingkat nasional tuh luar biasa. Dan saya berharap juga sekolah-sekolah lain ya mulai aja dulu kan, jangan takut karena banyak sih mereka bertanya sama saya, Bu, bagaimana sih programnya, Bu, seperti apa sih? Terkadang ada yang bilang, Bu, itu pakai anggaran nggak, Bu, pakai ini nggak? Saya bilang ya udah mulai aja, misalnya program yang punya saya ini kamu kolaborasikan dengan sekolah kamu, apa yang bisa diambil silakan diambil gitu kan. Apa yang ya ATM ya istilahnya tuh. ATM. Ya ATM istilahnya. Nah terus bisa dilihat kan seperti apa program-program yang saya buat. Nah kemudian mereka bisa tiru tuh. Nah gitu, tiru contoh seperti apa dan misalnya sesuai dengan sekolahnya ya silahkan seperti itu. Saya sih nggak pelit-pelit program ya. Silakan aja gitu kalau ada yang pengen. Pernah ada yang studi banding mungkin dari sekolah lain belum ya? Belum sih, belum ada, cuman masih tanya Mbak Ivon itu Sepertinya ngapain? ke depan Anda akan lebih sibuk ya Bu Vero ya. Kenapa ya? Karena setelah terpilih ini mungkin Anda akan diundang di sekolah-sekolah lain gitu ya. Oh begitu ya. Oke, selanjutnya saran Bu Vero untuk sekolah-sekolah lain karena Bu Vero sebagai sosok penggerak juga, kemudian SMA Negeri 2 Palangkaraya sebagai percontohan juga. Ada saran nggak untuk sekolah yang akan memulai program Sekolah Bersinar ini? Akan memulai dan sudah pencanangan ya. Ya, ada yang sudah pencanangan dan sedang berjalan ya. Oke, saran ya tadi ya. Gitu. Sarannya yaitu berani aja dulu melangkah. Yang pasti kerjakan dengan hati, dengan komitmen bahwa kita itu tidak bisa mengukur segala sesuatu itu dengan diukur dengan tenaga. Aku capek dengan menghitung-hitung tenaga kita atau pikiran dan juga perasaan mungkin ya, juga mengharapkan segala sesuatunya tuh berjalan dengan baik tanpa kerja keras tuh nggak mungkin. Jadi memang ya kita harus mencintainya dulu, kita harus berkomitmen dulu lah setidaknya di kegiatan itu seperti apa. Ya lihat aja gitu bahwa kita mau membuat Sekolah Bersinar ini di sekolah kita itu seperti apa sih? Apakah hanya nama atau memang benar-benar Sekolah Bersinar itu memang menjadi gerakan di sekolah gitu. Jadi memang perjuangannya tuh ya itu berdarah-darah jatuh bangun gitu. Bahkan saya bilang tadi kan merasa sendiri, kadang kok aku yang capek sendiri, kok seperti ini tuh pasti ada. Nah itu kembali lagi ke pribadi masing-masing sih. Bagaimana tim kita menciptakan tim yang solid, bagaimana semua tim itu dapat bekerja dengan baik. Dan saya rasa bila di sekolah itu punya komitmen dulu, dan mereka tujuan punya yang jelas ya. Tujuan dan jelas dan punya hati gitu ya untuk melihat anak-anak. Kepedulian untuk anak-anak kita ini tidak sampai menggunakan yang namanya narkoba atau tersentuh barang seperti itu. Yang pengen edukasi mereka, saya rasa sekolah itu akan berjalan dengan baik seperti itu. Dan mungkin akan menjadi tahun depan sekolah lain jadi mana tahu mendapatkan penghargaan Sekolah Bersinar selanjutnya. Betul, gitu. nah seperti itu. Oke, terakhir nih, Bu Vero, apa makna Sekolah Bersinar dan tuangkan dalam satu kalimat. Makna Sekolah Bersinar bagi Bu Vero. Dan ini mungkin akan menjadi inspiratif atau inspirasi untuk Pak Hari di rumah. Oke, apa ya? Dalam satu kalimat. Satu kalimat, ini kan boleh kalimat panjang-panjang nih. Kalau panjang bukan kalimat ya. Oke. Jadi paragraf.
mungkin rumah kayak. Jadi sekolah bersinar tuh biarlah menjadi rumah kedua kamu gitu. Jadi, Biarlah sekolah bersinar itu menjadi rumah kedua kamu. Artinya, jadi di saat kamu itu merasa tidak punya rumah yang peduli akan kamu gitu ya, iya, tempat kamu cerita kamu nggak tahu nih, ya kamu bisa datang gitu. luar biasa sekali. Jadi merasa ada yang mendukung, merasa yang apa. Jadi bikinlah rumah. Rumah itu kan selalu pulang ya. Kita pasti kalau capek segala macam kan kita Tempat pulang ya. tempat pulang. Jadi yang tadinya kita tuh udah bandelnya kemana-mana, ujung-ujung pasti kita pulang ke rumahan. Kalau rumah pertama kamu nggak bisa kamu pulangin, setidaknya kamu pulang ke rumah bersih. Wow, luar Kayak gitu. biasa. Wah, kita udah ngobrol dari tadi nih, kita belum minum. Betul. Dan di sini ada kopi susu dari Desember ID. Kita minum dulu yuk. Kayaknya enak banget nih ya. Enak? Enak sih. Cocok kayaknya buat nyantai apa sambil kerja gitu ya. Iya, Desember ID. Oke, kita udah lama ngobrol panjang lebar dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak Bu Vero atas Sama-sama. waktunya, Ibu Guru cantik, luar biasa. Dan terima kasih atas cerita jujur dan inspiratif pagi ini untuk kita semua Pak Hari di rumah. Dan semoga SMA Negeri 2 Palangkaraya terus menjadi pelopor untuk Amin. sekolah bersinar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan salam sehat tanpa narkoba. Jangan lupa kita ini dulu, slogan dulu Bu Vero. Apa itu? Ela sampai takatek Pak Hari. Sampai teka-tek gitu. Ela sampai takatek Oh, Pak Hari. gini. Oke, kita ulang ya dari awal. 1, 2, 3. Ela sampai takatek Pak Hari. Oke, terima kasih Pak Hari Samandiai dan Pak Hari semua di rumah. Hari ini kita udah selesai dan saya Eva Meiske dan Ibu Vero mohon pamit undur diri. Tetap sehat, tetap waras, salam sehat tanpa narkoba, tetap bersinar.